singkat, karena memang kalau kita running itu sebetulnya hanya butuh waktu beberapa menit saja, tetapi kaidah-kaidah terkait dengan MDS ini yang sejatinya perlu kita pahami bersama sebelum kita running rafisnya ya, atau rafis MDS ini. Mungkin sebagian besar sudah dijelaskan oleh Prof. Fauzi ya kemarin, tetapi ada beberapa eksplisit terkait nanti collecting data, pengumpulan data, lalu hal-hal apa saja yang perlu disiapkan, mungkin tidak terlalu jelas oleh Prof. Fauzi kemarin disampaikan. Mohon izin, mungkin saya share screen. Share screen saya. Sudah. Oke, saya record dulu ya. Silakan. Baik, sebelumnya mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Patria Kusumadia. Saya dari PSL kelas reguler S2 PSL ya, tahun 2020. Ini kalau masa aspek kita mungkin karena kita sering ketemu ya, masih ketemu secara daring. Mungkin sudah kenal dan kebetulan satu institusi juga. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah untuk penggunaan Rafis dan hal ini, Rafis yang sudah menggunakan basicnya adalah multidimensional scaling ya, dimana kalau MDS kita kenal dalam statistik itu kan penggunaan terkait dengan similarity ya, menggunakan kaidah occlusions distance ya. Jadi kalau kita running di SPSS, Orange atau software statistik yang lainnya, MDS ini lebih banyak memberikan output berupa similarity, artinya misal pemilihan terkait dengan produk tertentu, misalkan ya, misal pemilihan kita terkait produk merek mobil, permen atau kopi misalkan gitu ya, atau komoditas tertentu, itu lebih dekat ke arah mana secara selera ya. Misalnya kita ngambil kuesioner gitu, kita sebarkan dengan pemilihan merek mobil, seleranya yang lebih secara selera terkait dengan prestis atau terkait dengan kemudahan dalam hal ini misalkan secara harga begitu ya. Itu bisa dirani dengan MDS. Nah, Rafis ini sendiri adalah pengembangan dari MDS, bahwa MDS telah dikembangkan dengan aspek keberlanjutan dalam hal ini pembangunan berkelanjutan begitu ya, itu dikenal menggunakan Rafis ini. Nah, berikut adalah fungsi dan pemahaman terkait dengan aplikasi Rafis dalam hal ini yang basicnya menggunakan multidimensional scaling. Sendiri kita kenal adalah teknik statistik ya, itu teknik statistik multivariat yang mungkin pertama kali dulu digunakan dalam bidang geografi ya, di mana pengaplikasian MDS ini pertama kali digunakan atau dikenalkan oleh Prof. Fauzi di tahun 2001, mungkin kemarin juga sudah dipaparkan. Penelitiannya sudah dilakukan sejak tahun 2002, yaitu kolaborasi di bawah bimbingan Prof. Fauzi, yaitu Saudari Ana ya, di tahun 2002. Dan MDS ini juga banyak digunakan di berbagai bidang studi, terutama misalkan energi, tambang, HSE, pengelolaan limbah, psikologi, sosiologi, agrikultural, dan berbagai macam ya. Karena memang MDS sendiri ini banyak sekali kemudahan dalam hal ini dengan interpretasinya.
memudahkan kita untuk menilai terkait dengan keberlanjutan suatu site atau suatu unit area begitu ya. Nah, berikutnya adalah MDS sendiri dijadikan sebagai alat evaluasi dari proses aktivitas sehingga kita mendapatkan sesuatu kebijakan cepat atau rapid operational gitu ya. Jadi lalu berikutnya juga hasil MDS dalam hal ini Rafis ini juga bisa memberikan pemangku keputusan gitu ya, untuk mengambil keputusan secara cepat hasil interpretasi keluaran atau output dari Rafis ini sendiri. Bahkan kita juga bisa memberikan skenario atau opsi dari intervensi atas suatu kebijakan untuk mendukung keberlanjutan tertentu begitu ya, apakah kebijakan terkait dengan pertanian, kehutanan, misalkan apa ya, terkait dengan pengolahan limbah dan sebagainya. Nah, juga ini yang tadi juga sampaikan bahwa memungkinkan disusunnya skenario dan menggunakan pendekatan baik jangka menengah maupun jangka panjang begitu ya. Nah, ini powerful-nya MDS, dan MDS sendiri tidak perlu menggunakan data time series. Nanti mungkin saya akan jelaskan berikutnya. Ada terkait penggunaan software MDS sendiri, kalau kita kenal sebelumnya itu dengan data statistik gitu ya. Kalau bentuk dari hasil SPSS seperti ini, statistik seperti ini, kolaborasi antara keberlanjutan dengan MDS ini muncullah Rafis. Rafis sendiri ini terbagi menjadi dua penggunaan tool software ya, yaitu Rafis menggunakan add-in Excel, yaitu 2000-an ya, terakhir sistem 2 bit, dan selanjutnya diperbarui dengan Rafis yang berkolaborasi untuk menggunakan alat statistik. Ini terkait dengan Rafis. Penggunaan Rafis yang pertama adalah analisis. Rafis ini adalah analisis multidimensi atau multi kriteria gitu ya. Karena kita pasti kenal minimal kita kalau di PSN itu menggunakan 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Tapi tidak hanya 3, mungkin bisa juga dikembangkan. Misalnya ditambahkan kelembagaan, kelembagaan, peraturan perundangan gitu ya. Nanti bisa juga dimasukkan sebagai salah satu dimensi untuk diukur. Lalu yang kedua adalah untuk mengukur kondisi atau status keberlanjutan suatu sistem atau aktivitas ekonomi. Kita juga sudah paham ya bahwa keluaran Rafis ini adalah tujuannya untuk mengukur status keberlanjutan suatu sistem, misalkan perikanan gitu ya. Tambak ini apakah keberlanjutan tidak dari segi pengelolaannya, nah, itu bisa kita menggunakan Rafis ini. Yang ketiga adalah untuk kondisi atau posisi unit analisis dalam suatu dimensi, misalkan ini ekologi begitu ya, apakah unit analisis misalkan tambak A begitu ya, secara dimensi ekologi atau dimensi ekonomi itu memiliki keberlanjutan lebih baik dibandingkan dimensi yang lainnya, misalkan dimensi lingkungan, misalkan kalau ini ekonomi dia bandingkan konteks keberlanjutan itu bisa kita bandingkan. Ini terkait dengan keluaran dari Rafis itu sendiri. Yang keempat adalah dijadikan menjadi referensi keberlanjutan. Jadi hasil dari referensi atau variabel pengungkit atau variabel yang mempunyai pengaruh besar terkait dengan status keberlanjutan pada dimensi-dimensi dari Rafis itu sendiri. Misalkan dimensi ekologi keluar itu dari semua variabel atau atribut yang dimasukkan dalam dimensi tersebut
akan keluar hasilnya kira-kira atribut atau variabel apa yang menjadi pengungkit terkait dengan keberlanjutan. Nanti hasilnya kita bisa lihat dalam bentuk numerik ya, tapi kita bisa buat dalam bentuk grafik. Gitu. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, kelima adalah sebagai upaya penilaian keberlanjutan melalui judgment. Basis informasi data yang ada dengan prinsip operasional atau penilaian cepat yang tadi saya sampaikan bahwa Hafiz ini tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil atau interpretasi hasil berupa penilaian cepat atau rapid operational. Jadi kita memang karena proses running MDS sendiri ini sebenarnya prosesnya sangat cepat. Kita hanya membutuhkan beberapa menit saja sudah keluar hasilnya. Tapi memang kompilasi datanya memang membutuhkan waktu. Tetapi dengan data yang begitu banyak, dengan big data yang sudah ada di Indonesia, sebenarnya kita bisa menilai suatu area tertentu atau unit analisis tertentu, lalu kita running secara cepat untuk menghasilkan keputusan atau langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk memperbaiki atau memperbaiki pengelolaan tertentu begitu ya, atas suatu keberlanjutan begitu ya dari hasil dari Hafiz ini. Lalu yang keenam adalah memungkinkan kita atau memudahkan kita dalam penilaian bila tersebut keterbatasan terkait dengan data. Yaitu seperti data time series itu kita tidak perlu, kalau sistem dinamis mau nggak mau untuk kita bisa mendinamiskan hasil begitu ya, kan kita harus lihat polanya dulu. Nah, polanya itu harus dinilai dari time series. Sedangkan kalau Hafiz dengan single data tanpa time series, misalnya kita ukur dari tahun A itu sudah cukup. Nanti kita bisa interpretasikan misalkan ke tahun berikutnya. Nah, yang saya maksud tahun berikutnya itu bukan dalam bentuk sistem dinamis, tetapi skenario. Misalkan contoh hasil reference atau pengungkit keberlanjutan dari dimensi ekologis salah satunya adalah tutupan lahan, misalnya gitu ya. Nah, maka untuk memperbaiki dimensi tersebut atas keberlanjutannya, kita bisa susun skenario. Oh, apabila tutupannya, karena nanti kan di masing-masing atribut kita ada nilainya ya, nilai dari baik, dari buruk sampai dengan baik gitu ya, atau baik sampai dengan buruk, nanti kita ada nilainya, ada rentang nilainya gitu ya. Kalau menggunakan aset rentang nilainya ada 0 sampai dengan 10. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu juga kita bisa dinilai, misalkan tutupan lahannya 60%. Nah, karena dia sangat berpengaruh, misalkan dalam pengelolaan das begitu ya, maka tutupannya harus naikkan berapa, misalkan untuk kita masukkan asumsinya adalah 40%. Nah, kita rubah angkanya di dimensi tersebut untuk lokasi A, begitu kita naikkan tutupannya menjadi 80%, maka skornya menjadi sekian. Kita running ulang, apakah memang keberlanjutannya akan naik. Nah, di saat kita sudah masuk ke 80%, ini akan bisa ditempuh dalam waktu berapa lama. Nah, itu maksud saya kita bisa dinamiskan hasilnya dan kita bisa running terkait dengan status keberlanjutannya. Itu adalah fungsi dari skenario. Nah, berikutnya adalah terkait dengan kaidah penggunaan Hafiz itu sendiri. Dalam hal ini ada terkait dengan penentuan ordinasi berdasarkan Pitcher and Breaksuit tahun 2001. Yang pertama, penentuan atribut atau indikator yang sesuai dengan dimensi. Artinya, indikator yang berkaitan dengan dimensi ekonomi harusnya memang berada di dimensi ekonomi, bukan berada di dimensi lain, misalkan sosial. Nah, banyak sekali yang tidak tepat, misalkan memasukkan faktor ekonomi, tapi maksudnya di dimensi sosial, gitu. Itu tidak pas. Maka ini akan mempengaruhi terkait dengan nilai ordinasi. Jadi misalkan baik buruknya nanti akan jadi ketimpangan, maka terjadi ordinasinya nggak membulat. Mungkin kalau kita lihatkan ordinasi hasil Hafiz itu kan biasanya bulat ya. Ini nanti akan monjong gitu biasanya kalau terjadi kesalahan tersebut. Yang kedua adalah atribut atau indikator yang baik pada setiap dimensi sebaiknya lebih dari 6. Ini atributnya yang saya maksud, misalkan variabel-variabel dimaksudnya baiknya harus lebih dari 6. Lebih baik lagi kisarannya adalah 9 sampai dengan 12. Ini juga untuk mendapatkan ordinasi yang baik. Yang ketiga adalah jumlah unit analisis minimal sama dengan jumlah atribut. Jadi kalau misalkan atributnya ada 6, minimal sama. Kalau lebih, itu biasanya tidak keluar hasilnya. Ini juga jadi
jadi bahan pertimbangannya. Jadi misalkan unit analisisnya, misalkan lokasi yang akan dinilai itu ada 10, nah atributnya atau variabel cuma ada 6, biasanya tidak akan keluar hasil. Ini mau diperhatikan. Jadi minimal sama ini kaidah yang harus diketahui ya. Lalu yang kedua, untuk R statistik ini, unit analisis yang bisa di-running minimal 2. Kalau 1 tidak bisa di-running juga. Jadi ini juga mau diperhatikan. Dan untuk add in Excel bisa menggunakan minimal 1 unit analisis. Begitu ya. Ini tapi kaidahnya hampir sama. Dan yang terbaik atau rekomendasinya adalah 2-3 kali jumlah atribut untuk menghindari outlier atau pengaruh ordinasi. Jadi ini perlu diperhatikan. Lalu atribut yang dipilih harus dapat diperingkat secara mudah dan objektif. Ini terkait dengan prinsip operasional tadi. Jadi atribut ini baiknya nilai-nilainya itu atau atribut yang dipilih itu bisa dikuantifikasikan, bukan kualitatif ya. Jadi misalkan tadi penutupan lahan, baiknya bukan dalam bentuk nilai yang misalkan baik, sedang, cukup, buruk begitu ya. Tidak seperti itu, harus bisa dinominalkan. Gitu ya. Jadi misalkan dalam penilaian atribut untuk memudahkan kita dalam proses pemberian scoring itu seharusnya semua variabel itu yang akan kita input di dalam sistem atau dalam running grafis ini baiknya adalah sesuatu atribut yang bisa kita kuantifikasikan atau kita dapatkan nominalnya sehingga kita bisa mengetahui rentang nilainya. Kita bisa membagi menjadi rentang nilai gitu ya. Baik itu ordinal dan sebagainya silakan, atau menggunakan misalkan menggunakan skala Likert juga silakan, tapi bisa dikuantifikasikan. Jangan yang bersifat kualitatif, karena kalau bersifat kualitatif nanti akan ambigu dan biasanya di dalam sidang tesis atau disertasi biasanya akan menjadi pertanyaan penguji. Misalkan buruk itu seberapa, baik itu seberapa, cukup itu seberapa. Kalau tidak ada kuantifikasi ini juga mohon diperhatikan. Dan terkait dengan atribut ini, rentang skornya itu harus nanti perlu dilihat sumbernya atau proses pengambilan skornya seperti apa. Misalkan dalam proses VGT atau menggunakan literatur, nah, itu perlu dicantumkan nantinya. Nah, nanti akan ada contoh-contohnya di berikutnya. Nah, tadi dari yang saya sampaikan di poin 4 tadi, ini yang kelima adalah bahwa dalam proses penentuan skor harus terdokumentasi. Ini adalah sebagai dasar penentuan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam proses sidang misalkan, dalam proses seminar misalkan, karena nanti akan memudahkan pembaca atau yang ikut serta dalam seminar misalkan, atau dalam jurnal untuk mengetahui ini dasar penentuannya seperti apa. Nah, ini terkait dengan goodness of it atau stress of indicator sebagai kurang dari 25 itu sehingga menghasilkan koordinasi yang baik. Nah, ini adalah terkait dengan code of conduct. Ini saya ambil dari rafis.org ya, bahwa secara normal ini ada 2 versi memang untuk Rafis ini. Rafis versi 2000 yang saya sampaikan dalam bentuk in Excel dan dalam bentuk R statistik atau versi di atas 2013. Nah, untuk versi 2000 itu sifatnya non-monotonik. Artinya good dan bad bisa dibolak-balik. Nah, karena nanti ada inputan di dalam Excel itu untuk menilai 0 itu baik, 0 itu buruk, misalkan 3 itu baik atau sebaliknya. Nah, ini misalkan contoh yang sering kebalikannya itu konflik dalam dimensi sosial, bahwa baiknya itu adalah tidak ada konflik begitu ya. Kalau ada konflik maka dia buruk. Nah, kalau di Excel itu tidak perlu dibalik. Kalau di add in Excel ya boleh, misalkan kalau terjadi konfliknya ada 10 itu adalah buruk, maka kita langsung tulis berarti yang buruk itu adalah 3 kalau di add in Excel ya. Nah, yang baik itu tidak ada konflik begitu ya, atau 0 begitu ya.
itu bisa kita tuliskan nanti bahwa yang buruk itu adalah 3, yang baik itu adalah 1. Gitu. Itu bisa dibolak-balik. Tetapi kalau versi 2013, skornya itu 0 sampai dengan 10. Tidak lagi 0 sampai dengan 4. Jadi ini perlu juga dipahami bahwa rentang nilainya cukup panjang, maka ini perlu kehati-hatian dalam menskalakan ya, atau memberikan skornya. Yang saya sampaikan misalkan, kalau misalkan tadi adalah konflik, terjadi 10 konflik itu kan artinya buruk ya. Sedangkan 10 itu harusnya tetap baik. Kita tidak akan bisa menilai bahwa itu adalah 10. Maka kita harus rubah dulu nilainya menjadi 0. Bahwa kalau misalkan terjadi konflik 10, maka nilainya adalah 0. Kalau tidak ada konflik, maka nilainya adalah 10. Gitu ya. Bapak Ibu bisa dipahami ya, terkait dengan ini, bahwa versi 2013 itu sifatnya adalah monotonik, sehingga tidak bisa dibalik. Artinya 0 itu pasti buruk, 10 itu pasti baik. Kalau ada nilai yang berkebalikan dalam atribut, maka harus dibalik terlebih dahulu dalam proses penscoringannya. Tetapi kalau di add in Excel, tidak perlu dibalik, bisa. Asal kita ingat bahwa ini nilainya berkebalikan. Sehingga nanti kalau dalam input di add in Excel, kita mudah dalam proses penginputannya, asal tidak terbalik gitu ya, dalam proses penginputannya. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di R statistik, karena kita nanti latihannya menggunakan R statistik. Skor adalah bad and good 0 sampai dengan 10. 0 itu pasti bad, 10 itu pasti good, gitu ya. Karena bersifat monotonik. Dan ini juga saya sampaikan bahwa atribut dari masing-masing dimensi perlu didokumentasikan seperti ini ya. Masing-masing atributnya seperti ini, deskripsinya apa, kita bisa tuliskan gitu ya. Lalu penilaian scoringnya. Nah, ini scoring guideline-nya. Nah, ini perlu didokumentasikan dengan baik, karena nanti akan kita cantumkan di lampiran, misalnya lampiran tesis, lampiran disertasi, gitu ya, Bapak Ibu. Lalu harapannya scoringnya itu adalah yang bisa dikuantifikasikan, gitu ya, dalam bentuk persentase, dalam bentuk misalkan tadi konflik jumlahnya, begitu ya. Lalu misalkan pengelolaan sampah itu apa yang bisa diukur, misalkan adanya tong sampah, misalkan berapa jumlah tong sampahnya. Nah, itu juga harus bisa dikuantifikasikan. Kalau misalkan baik itu minimal itu dalam sekian meter, itu ratus sekian meter, itu sekian ratus meter, itu minimal ada 10 tong sampah, itu baik secara pengelolaan. Itu sudah dipilah, misalkan ditambahkan sudah dipilah mana yang mana yang organik dan anorganik misalkan. Nah, tapi secara itu bisa dikuantifikasikan, yang saya sampaikan ya, bukan kualitatif. Kalau kualitatif akan sulit dalam memberikan skor, rentang skor 0 sampai dengan 10-nya tadi. Sebentar ya, saya lanjutkan. Skor sendiri ini berasal dari 3 sumber data. Yang pertama, kita bisa menggunakan review scoring, di mana review atau skor ini dihasilkan dari review dokumentasi ilmiah. Nah, dalam hal ini juga kita bisa lihat threshold-nya atau ambang batasnya, misalkan ada rentang data tabulasi tertentu, misalkan deforestasi, begitu ya. Nah, itu batas threshold deforestasi itu berapa dari semua data atau titik api, misalkan gitu ya. Nah, itu juga ada threshold-nya kan. Kita ambil data dari itu, misalkan bisa kita gunakan. Lalu atau langsung ke literatur, hasil skor dari analisis sebelumnya, misalkan dari jurnal, dari disertasi, tesis. Nah, itu bisa, baik itu dipublikasikan atau yang belum, misalkan ada juga yang masih draft gitu ya, masih draft boleh juga asalkan disebutkan juga sumbernya. Yang ketiga adalah expert judgment, yaitu menggunakan FGD misalkan. Nah, FGD mungkin kemarin juga dijelaskan oleh Prof. Fauzi, kita bisa misalkan penentuan atribut A begitu ya. Ini dari sisi pemerintah berapa, dari sisi misalnya pemerhati lingkungan bagaimana, masyarakat bagaimana, kita memberikan skor gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada skor yang timpang sekali, nah ini yang perlu diedukasi terlebih dahulu, ini baru nanti dia memberikan skor kembali.
yang kita asumsikan nilai skornya itu nanti tidak terpaut jauh. Nah, baru kita bisa ambil asumsi bahwa nilai skor yang tidak terlalu jauh itu adalah kita aklamasikan nilainya misalkan 70, misalkan yang satu 75, yang satu 72, yang satu 71 gitu. Jadi tiga kubu misalnya. Kita ambil titik tengah nilainya 70 misalkan untuk pemberian skornya. Nah, hal ini yang perlu kita pahami juga dalam proses expert judgment ya, tidak serta-merta kita hanya mulai satu sisi saja. Itu. Oke. Berikutnya, nah ini adalah terkait dengan Rafiz juga, bahwa hasil dari Rafiz ini bisa kita buka atau kita olah menjadi diagram layang-layang gitu ya. Jadi dari diagram layang-layang inilah kita bisa lihat masing-masing dimensi itu mana kekuatannya gitu. Ini kalau kita lihat di game-game misalkan tertentu begitu ya. Oh ini lebih kuat di strength-nya, oh ini lebih kuat di persenjataannya misalkan gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat dari diagram layang-layang ini. Nanti kita juga bisa contohkan di dalam proses analisis toolsnya nanti. Nah, ini saya sampaikan juga terkait dengan variabel atau atribut pengungkit atau nilai ekstrim dari masing-masing dimensi. Jadi ini contoh, ini hasil leverage dari salah satu atribut begitu ya. Ini salah satu atribut yaitu atribut ekonomi begitu. Nah, ini terlihat yang memiliki nilai pengungkit besar yaitu yang biasanya di atas RMS-nya adalah 2,5. Atau nilai ekstrim gitu. Ini contohnya adalah strukturisasi organisasi pemerintah. Yang kedua, yang peringkat kedua adalah komoditi atau forum bisnis ya, keikut sertaan dalam forum bisnis misalkan. Nah, misalkan nanti kita skenario kan gitu ya, yang perlu diintervensi adalah dua atribut ini. Gitu. Oh berarti perlu adanya restrukturisasi. Nah nanti restrukturisasi kita lakukan proses intervensi. Lalu menjadi berapa nilai skornya? Nah, kalau misalkan kita sudah tahu nilai skornya, kita bisa running ulang. Apakah memang keberlanjutannya akan naik? Gitu ya. Dari dimensi tersebut, dari unit analisis yang tadi kita running. Gitu ya. Lalu contoh misalkan, oh dia akan memiliki keberlanjutan ekonomi kalau dia ikut forum-forum bisnis atau asosiasi. Misalkan. Maka perlu diintervensi nih, maka unit analisis ini misalkan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C ini harus ikut asosiasi atau harus ikut forum bisnis tertentu gitu ya. Nah, kalau sudah dapat kira-kira nilainya, kalau dia ikut serta maka dia nilainya baik gitu. Berapa jumlah keikutsertaannya misalkan 3 misalkan gitu ya. Maka dia menjadi baik atau menjadi lebih baik. Harusnya sih pasti lebih baik karena di saat kita intervensi nilai ekstrim ini, maka status keberlanjutannya pasti akan cenderung lebih meningkat. Gitu. Nah, ini adalah terkait dengan hasilnya. Nanti di dalam ordinasi akan kita lihat, kalau misalkan di dalam ordinasi nilai indeksnya adalah 0-25 itu dalam kategori bad. Kalau 26-25 itu adalah cukup, kurang ya, kurang, 51-75 adalah cukup, 76-100 itu adalah baik. Ini adalah menentukan fokus atau goalnya. Ini prinsip-prinsipnya boleh kita lakukan dalam proses analisis atau ingin melakukan analisis keberlanjutan tertentu itu kita harus lihat goalsnya dulu. Apa sih yang akan kita nilai di dalam analisis keberlanjutan ini. Tentukan juga dimensinya apa saja. Nah, lalu berikutnya adalah kita meng-capture atribut-atribut yang memungkinkan akan masuk di masing-masing dimensi. Itu tahapannya. Ini setelah kita susun semua atributnya di masing-masing dimensi, kita akan muncul seperti ini. Gitu. Nah, ini semuanya harapannya semua terdokumentasikan. Dan juga atribut ini memiliki nilai yang kuantitatif. Ini penyusunan variabel saja. Nah, ini saya sampaikan terkait dengan penilaian skornya, bad good-nya. Ini saya masih menggunakan yang add-in Excel-nya. Nilainya 0, rentangnya 0 sampai dengan 3, dan ini contoh bisa kebalikannya. Kesuburan pertanian, good-nya, kualitas perarian, good-nya 0, bad-nya 3, gitu bisa dibolak-balik ya. Kalau menggunakan add-in, kalau menggunakan tool
Rafi's error gitu ya, maka ini tidak bisa dibalik dan rentang nilainya harus lebih dari rentang nilainya 0 sampai dengan 10, tidak 0. Ini saya sampaikan bahwa nilai skornya kisarannya berapa ini, misalkan konversi lahan itu berapa persen. Kalau misalkan kisarannya 0 sampai ini, maka nilainya 0. Nah, ini yang saya bilang perlu adanya kuantifikasi di dalam proses ini. Misalkan vegetasi mangrove gitu ya. Berapa kerapatannya? Kalau nilai kerapatannya sekian, maka dia tergolong sekian. Nah, deskripsi inilah yang perlu kita catat dengan baik. Karena nanti memang kelemahan dari MDS Rafi's ini adalah terkait dengan penentuan skor dalam setiap atribut atau variabel di dalam proses running MDS Rafi's. Karena sekali salah running ini nanti akan rancu hasilnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan sistem dinamis itu terkait dengan asumsi ya, ini juga sama karena ini sifatnya apa ya, nilainya ini deskriptif, bisa kita deskripsikan atas hasil tertentu, maka atribut-atribut penilaian skornya ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam hal ini untuk menentukan deskripsi ini. Ini yang paling penting. Nah, ini hasil-hasilnya apabila sudah ada deskripsi, terus kita cek di lapangan, pada setiap unit analisis kita nilai. Jadi kita kasih atribut, skornya berapa, rentang skornya bagaimana, deskripsinya seperti apa, nilainya berapa, baru kita proses running di ini ya, di dalam R. Kita akan menuju ke contoh kasus. Mungkin saya stop share screen dulu untuk yang presentasi. Mungkin demikian Bapak untuk yang presentasinya. Kita akan melangkah ke R-nya. Mungkin saya bisa persiapkan terlebih dahulu, tapi kalau misalnya ada pertanyaan, bukan. Dan saya juga mungkin menanyakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu sudah menginstal RGUI ya? Semuanya ya? Sudah. Oke. Belum. Oh, belum? Pak, mau nanya boleh nggak? Boleh, silakan. Punten, ini kan kemarin itu kan saya nggak ikut yang pelatihan Prof. Fauzi, tapi dengar dari teman-teman yang sudah ikut itu, jadi dia itu ternyata Prof. Fauzi bilang kalau ini tuh harus fokusnya digunakan untuk studi kasus yang beberapa lokasi gitu. Jadi nggak bisa kalau cuma satu lokasi. Jadi ada perbandingan gitu, lokasi ini sama lokasi kedua, ketiga gitu. Nah, kebetulan kan saya cuma satu lokasi nih. Kira-kira masih bisa dipakai atau enggak ya kalau pakai metode MDS ini? Baik Ibu, memang kalau Prof. Fauzi yang memang karena dulunya memang beliau membawa yang memang, kan ini prinsipnya memang adalah pertama kali adalah MDS. Prinsip utama dari analisis Rafi's adalah konteksnya adalah MDS. Dan MDS sendiri kan kita lihatnya adalah terkait dengan sistemnya adalah menggunakan Euclidean distance metric ya. Jadi akan melihat jarak, rentang jarak dari masing-masing variabel dan juga unit analisis. Nah, kalau hanya satu lokasi atau satu unit analisis, ini yang agak sulit memang, karena sudah melanggar kaidah MDS itu sendiri. Nah, walaupun memang satu lokasi, kita bisa pisahkan, contoh ya, ini contoh saja. Misalkan di satu lokasi, kita bisa nilai contoh seperti ini. Kalau tambak begitu ya, tambak kita bisa bandingkan. Misalkan areanya ada beberapa desa, ya misalkan desa A, desa B, desa C, pengelolaannya bagaimana kita bandingkan. Gitu. Misalkan juga pariwisata gitu. Nah, misalkan di satu lokasi desa itu bisa jadi pariwisatanya tidak cuma satu. Nah, ini kita bisa bandingkan pariwisata 1 dan 2 begitu. Atau 1, 2, dan 3. Memang kalau satu unit analisis ini sudah melanggar kaidah sejatinya.
Dan juga banyak betul memang ini juga yang sering disesalkan oleh Prof. Fauzi sejak tahun 2000 di atas tahun 2010-an ya, kan memang ini RAFIS ini banyak sekali diadopsi atau digunakan oleh berbagai macam bidang studi gitu, untuk menilai sesuatu berlanjutan. Tapi sayangnya yaitu hanya satu lokasi. Nah, kalau misalkan satu lokasi memang bisa kita menggunakan Excel keluar hasilnya. Tetapi memang kalau cuma satu lokasi terus so what gitu, misalkan ya kalau status keberlanjutannya cuman ya berlanjut aja, nggak ada pembandingnya gitu. Sedangkan kan untuk status keberlanjutan seharusnya memang ada pembandingnya kalau mengikuti kaidah MDS gitu ya. Itu yang mungkin saya bisa klarifikasi dari yang disampaikan Prof. Fauzi gitu. Ya selama ini Prof. Fauzi sampaikan berkali-kali kepada kami bahwa memang terkait dengan MDS ini, karena yang dinilai adalah status keberlanjutan, yang kedua adalah basic dari RAFIS ini adalah MDS, di mana MDS ini menggunakan tekniknya adalah terkait teknik statistiknya adalah Encludens Distance Metric, gitu ya, yang akan melihat similarity terkait dengan unit analisis tertentu, begitu ya. Maka kalau untuk satu lokasi memang sulit menggunakan MDS. Lebih baik bisa diantisipasi dengan contohnya misal pembandingan, misalkan penilaian hutan desa begitu ya. Nah, hutan desa itu kan bisa lihat atau misalkan perhutanan sosial gitu ya. Nah, kita sandingkan misalkan pengelolaan hutan desa dengan apa di satu area tertentu, misalkan Mas Arsi tadi Taman Nasional apa ya. Misalkan itu bisa kita cek atau kita bandingkan misalkan pengelolaan kelompok tani A dengan kelompok tani B gitu ya. Itu kita bisa bandingkan. Walaupun dalam satu area yang sama. Ini contoh saja. Artinya kita bisa antisipasi dengan membagi unit analisis itu menjadi kira-kira apa pembagian yang akan kita nilai status keberlanjutannya. Betul, bisa Bu. Misalkan klaster wisatanya dalam satu kota bisa. Misalkan klaster wisata apa nih? Wisata jasa lingkungan. Betul, betul. Gitu ya. Bisa. Sejarah atau misalkan lingkungan boleh. Nah, nanti keberlanjutan wisata itu yang paling berlanjut apa ini? Bisa jadi pengelolaan sejarah itu bisa lebih konservatif dibandingkan pengelolaan wisata jasa lingkungan misalkan. Itu ya. Karena mungkin di situ sejarah itu kan lebih pemanfaatan teknologinya lebih bagus, penggunaan ini ya. Itu yang bisa kita nilai dan kita bisa bandingkan dengan wisata-wisata klaster yang lain misalkan. Boleh, artinya dipecah-pecah nanti. Walaupun unitnya misalkan dalam satu area yang sama, kita tinggal pecah-pecah aja. Itu ya, Bapak Ibu ya. Iya Pak, makasih. Ya, untuk memudahkan dalam proses analisis. Baik, kalau ya Pak Joni dalam kota kan ada lokasi-lokasinya boleh, status dibandingkan dengan lokasinya boleh. Kalau nggak salah saya pernah menilai terkait dengan status keberlanjutan pemanfaatan ruang. Jadi di tahun 2017 itu saya melakukan analisis menggunakan admin Excel masih itu menggunakan terkait dengan pemanfaatan ruang. Nah ini saya menganalisis per kecamatan. Nah, saya bandingkan ternyata memang yang tidak berlanjut itu ada Ciamas. Karena saking padatnya ya begitu ya. Itu juga bisa kita nilai. Jadi ternyata memang aspek dari dimensi ekologi dalam hal ini yang ternyata yang paling berpengaruh besar ada terkait dengan tutupan lahan. Yang kedua adalah terkait adanya peraturan atau kebijakan dalam proses pemanfaatan lahan. Artinya di situ adanya regulasi misalkan. Ada nggak di situ rencana zonasinya sudah terbentuk belum di masing-masing kecamatan? Ternyata di kecamatan Ciamas itu banyak sekali pelanggarannya, gitu. Pelanggaran terkait dengan izin IMB, pelanggaran terkait dengan tidak kesesuaiannya terhadap pola ruang, gitu. Itu nilai 2 itulah yang menjadi variabel pengungkit. Ini contoh saja. Ini juga bisa Pak Joni nanti misalkan dinilai terkait dengan tata dalam kota tadi ya, ekstrakurikuler beranalisa. Mas mau nanya?
Silakan Mas. Halo. Terkait scoring, penentuan scoring itu apakah nilainya itu kita bisa kayak penutupan lahan gitu ya, kan nggak mungkin 0 bukan 0, maksudnya strike di 0 sama di strike di 100, kan pasti nilai yang kita punya tuh diantaranya gitu. Apa kita bisa ngambil nilai minimum terus kita intervalkan nilai minimum maksimumnya dari situ, atau kita udah emang buat dari strike-nya 0 sampai 100 gitu misalnya, 100% misalnya gitu. Oke, pertanyaan yang bagus Mas Asti kita. Jadi misalkan penutupan lahannya, bahwa ini contoh ada studi kasus terkait dengan penutupan lahan ini adalah misalkan pengelolaan das ya. Tadi saya sampaikan, pengelolaan das atau hasil dimensi ekologi yang memiliki referensi mungkin itu adalah terkait dengan penutupan lahan. Nah, dalam hal ini penilaian tutupan lahan pada das itu, karena kita banyak menggunakan literatur ya, literatur ternyata waktu itu, karena mungkin juga secara aturan masih juga mengadopsi terkait dengan 30%, bahwa yang di bawah 30% nilainya adalah langsung 0. Atau kita asumsikan itu adalah buruk. Karena ini rentangnya 10 ya. Gitu. Nah, baik itu kira-kira berapa rentangnya? Gitu. Secara tutupan. Ini baiknya tutupan itu artinya tidak hanya hutan ya. Artinya tutupan itu bisa jadi bukan lahan terbangun. Gitu. Bukan lahan terbangun. Artinya lahan terbangunnya harusnya minimum berapa di dalam das. Nah, nanti tinggal dicari literaturnya. Misalkan, ternyata tutupan yang harus tutupan ada vegetasinya itu minimal, kalau misalkan das ini misalkan gitu ya, setelah ada beberapa kajian itu ternyata minimal tutupan vegetasinya itu harus 60%. Sisanya baru boleh yang lainnya. Nah, misalkan dari 60% itu berarti kan rentangnya adalah 30 sampai 60 ya. Nah, artinya kalau 60 itu adalah bagus atau 10 gitu ya. Nah, kita intervalkan itu dari 30 sampai 60 itu menjadi 0 sampai 10. Nah, kira-kira berapa rentangnya kan gitu. Misalnya 30 ya. 30 bagi 10 berarti per naik 3 itulah nilainya, nilai skornya. Gitu ya Mas Asri kita. Iya. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nah, berarti dari nilai yang kita miliki misalnya minimum sama maksimumnya dibagi 10 itu ya Mas ya? Betul, kita bisa bikin semacam ordinal, ordinal maupun skala Likert dari tertentu, dari nilai tertentu. Iya. Oke, bisa dipahami ya Mas Asri kita ya? Oke, siap. Baik. Ini contoh juga misalkan penggunaan pupuk itu juga bisa, kan kita bisa nilaikan ya. Misalkan kalau sepenuhnya menggunakan pupuk anorganik 100%, maka nilainya adalah 0. Kalau kombinasi, berapa kombinasinya begitu ya. Misalkan kalau anorganiknya 20, lalu organiknya 80, itu nilainya 90 misalkan. Kalau full organik itu adalah 100 atau 10 nilainya. Gitu kan. 100% organik maka dia 10 nilainya. Nah, itu kan kita bisa siasati dalam proses rentangnya. Makanya kenapa kita wajib mengkuantifikasikan itu, artinya kita mudah untuk memberikan nilai skor. Karena kebanyakan, karena rentang nilai skornya adalah 0 sampai 10, kebanyakan teman-teman peneliti itu sulit. Kira-kira skor yang pas ini berapa? Kalau hanya baik buruk pun kan cuma 4, lainnya ada 10. Baik buruknya berapa? Nah, itu perlu kita siasati. Tapi secara teknik, tadi yang saya sampaikan, kemudahan kita untuk bisa mengetahui kondisi site. Jadi harapannya site itu kita betul-betul mengenal ya, harapannya. Atau unit analisisnya kita itu kita betul mengenal dan kita turun langsung. Sehingga kita tahu kira-kira secara kuantifikasinya itu berapa-berapanya itu. Dan harapannya untuk penilaian ini ini harapan saya ya, jangan menggunakan kuesioner. Baiknya wawancara mendalam. Kalau kuesioner,
kita akan terjebak di angka yang biasanya sama. Misalkan kita cenderung kalau kuesioner itu untuk menentukan sejahtera dan tidak sejahtera itu kadang aneh ya. Kita melihat misalkan kita dalam kuesioner misalkan contoh pendapatan gitu. Langsung kita rentangkan pendapatan 2 juta sampai sekian, 1 juta, 1 juta. Orang kan kadang susah akan dia menilai betul-betul pendapatan dia itu berapa gitu. Kalau kita tanya pendapatannya berapa, biasanya kalau Bapak dapatkan dari mana saja itu kita kalkulasi gitu ya. Kita kalkulasi sehingga totalnya betul-betul sekian gitu, tidak sumir gitu. Kan kadang kita kalau kuesioner itu dari Bapak A dan Bapak B itu kadang kita bisa beda terlalu jauh gitu. Padahal kan kita harus ngambil ratanya berapa di situ. Kecuali kalau misalnya sudah ada data BPS, mungkin sudah memeratakan, mungkin kita bisa asumsikan itu sudah data valid. Kalau mereka sudah melakukan proses ke lapangan gitu ya. Nah, kalau tidak, maka kita harus mengunjungi lapangan betul-betul dan mewawancara. Banyak sekali sih memang dalam kolokvium saya lihat kalau ingin menganalisis rafis ini rata-rata menggunakan kuesioner. Nah, itu yang saya kadang sayangkan, karena kalau kita kuesioner itu kita akan sulit untuk mendapatkan nilai kuantifikasinya tepat. Nah, kita tidak tahu feel-nya di site itu seperti apa atau di unit analisis yang kita teliti. Itu ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dipahami. Ini saya akan coba share screen untuk latihan kita. Mungkin Bapak Ibu bisa ekstrak folder RAR yang tadi saya sampaikan, atau mungkin saya sampaikan ulang ya, karena yang baru join. Upload ulang. Kalau softwarenya Ibu bisa unduh langsung ya, atau Ibu kemarin ikut pelatihan multi kriteria nggak? Ikut sih, tapi nggak sampai habis. Oh, nggak sempat download softwarenya nggak Bu di chat? Oh, ada ya? Iya, Itu ya. yang RGUI 4.11 ya. Mungkin coba dicari. Kemarin kalau misalnya Pak Condro ya yang nge-share ya. Mohon maaf ya, mungkin karena itu agak besar soalnya, sekitar itu butuh waktu soalnya. Misalnya butuh waktu. Misalnya share advance ya. Pindah-pindahnya ya. Ini Bapak Ibu di dalam folder paraf itu Bapak Ibu akan menemukan beberapa data ya di dalamnya. Itu di sini terlihat ada angkor. Ini kalau angkor ini harapannya tidak Bapak Ibu modifikasi karena memang ini sudah default gitu ya. Jadi yang Bapak Ibu modifikasi yang mungkin Bapak Ibu bisa catat adalah angkor. Angkor ini seluruhnya mohon Bapak Ibu tidak modifikasi. Nah, ini skripnya, skrip dari left-right.r, skrip yang lainnya yang .r.r ini juga Bapak Ibu mohon jangan modifikasi. Yang lainnya nanti kita bisa modifikasi, tetapi mohon jangan untuk di rename adalah yang input 1, input 2, data file name, dan input 3, Monte Carlo simulation. Untuk 1, 2, 3 ini mohon Bapak Ibu jangan di rename. Begitu juga yang tidak untuk dimodifikasi, yaitu adalah angkor dan .r ya, yang skripnya. Oke, untuk guide itu sebenarnya ada juga sudah dimasukkan di dalam folder. Mungkin bisa lihat juga Bapak Ibu bisa lihat. Ini runningnya sebetulnya mudah, kita tinggal masuk ke R ya. Nanti tinggal kita cengdir, kita akan browse folder yang akan kita tuju. Nanti folder yang kita tuju adalah
paraf 2 tadi ya. Lalu kita open script-nya, mulai dari open script execution, lalu kita run all, lalu kita buka script Monte Carlo Triangle R, kita run all, lalu kita buka lagi script Monte Carlo Uniform R, kita run all, baru terakhir adalah average.r, kita run all gitu. Saat kita run all, maka nanti hasilnya akan tampil atau hasilnya akan tersave di dalam folder paraf 2 tadi yang kita sudah tentukan di dalam proses cengdir tadi ya. Oke, sebelum kita membuka software R-nya, mungkin yang Bapak Ibu tadi belum sempat unduh, bisa diunduh dulu dan dilakukan instalasi. Kita perlu membuka salah satu dimensi atau 3 dimensi ya, kalau dalam proses ini kita akan menggunakan 3 dimensi, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Di sini ada tiga dimensi ya, ekologi, ekonomi, dan sosial. Di masing-masing ini formatnya CSV, lalu di masing-masing ini terdapat isian nanti ya, adalah penulisan atribut, nama-nama atribut, nama-nama unit analisis, lalu skornya. Nah, sebelum kita buka, ini ada salah satu contoh terkait dengan tadi yang saya sampaikan, penulisan atribut dan scoringannya. Ini juga tadi saya pengulang-ulang terus karena memang ini poin paling penting dan poin yang urgent ya. Ini tadi penulisan atribut, penulisan kategori tadi saya sampaikan. Nah ini adalah nilai-nilainya ya, nilai-nilainya akan kita masukkan di dalam Rafis. Nah kebetulan unit analisis yang kita akan lakukan adalah 12 ya, ini ada 12 desa, lalu atributnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9. Dan nanti kita akan masukkan di dalam dimensi ekologi tadi yang ada di CSV. Begitu ya. Saya close saja. Kita bisa buka dimensi ekologi ya, yang di bawah angkor 12 kita buka CSV-nya kita buka. Nah, Bapak Ibu, ini kan pasti tampilan Bapak Ibu seperti ini ya. Kalau menggunakan bukan Office 365. Excel-nya maksud saya. Nah, untuk ini kerubah menjadi data Excel, maka kita perlu rubah terlebih dahulu. Ini datanya, kita sort dulu ke bawah gitu ya. Bawah, lalu kita pilih data, kita pilih data tools, lalu kolom text tuh kolomnya. Kita eliminate, kita pilih ini komanya apa, pembatasnya adalah, karena pembatasnya adalah koma, saya rubah koma ya. Next, lalu finish. Nah, otomatis begini. Gitu ya. Nah, kita akan masukkan nama-nama atribut ini ke sini. Nah, ini kebetulan sudah saya masukkan ya. Bahwa ini adalah kesesuaian, dan jangan lupa untuk pengisian ini, karena ini formatnya CSV, apabila dia ada spasi harus di underscore ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini di underscore, lalu pemanfaatan lahan, ini saya masukkan di sini, pemupukan begitu ya. Lalu pembuangan limbah, tindakan konservasi begitu. Lalu perubahan tutupan, pelindungan air, lalu pengelolaan sampah begitu. Oke, ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang. Sesuai lahan, pemanfaatan lahan,
Oh, pemanfaatan limbah. Underscore ya, underscore. Ini pura-pura ngisi gitu ya. Lalu ini untuk memudahkan saja, karena ini Maruyung 1, saya tulis saja desa 1 begitu untuk, atau mau dituliskan Maruyung, Sukamantri, Mokapawitan pun boleh. Silahkan saja. Ini saya untuk memudahkan, saya tuliskan saja kodenya saja, yaitu desa 1 dan sebagainya. Dan untuk nilainya tinggal kita pindahkan. Jadi kalau kita sudah buat datanya, kita tinggal mudah mengcopy pastekannya. Paste. Ya. Karena nilainya koma ya. Saya ini formatnya koma adalah koma. 7,5. 7,5. Cek dulu nilainya ya. 7545. Oke. Ya, kita sudah masukkan. Nah, oke, karena sudah kita masukkan untuk nilai dari desa 1 sampai 12, jadi yang berikutnya adalah ini. Mohon untuk underscore 2, ini mau diperhatikan, untuk underscore 2 adalah nilai input batas bawah. Untuk underscore 3 adalah nilai input batas atas dari masing-masing atribut di masing-masing unit analisis. Jadi misalkan ini nanti Maruyung, ya ditulis saja Maruyung underscore 2. Sukamantri underscore 2 misalnya gitu ya. Kalau ini karena kebetulan saya tulis desa 1, desa 2, maka desa 1 underscore 2, desa 2 underscore 2. Nah, ini adalah nilai batas bawah. Boleh enggak ini saya tuliskan 0? Karena nilai bawah saya adalah 0. Boleh. Boleh enggak saya tuliskan 2? Kalau nilai batas bawahnya memang realitanya 2. Boleh. Asalkan justifikasinya sudah benar. Misalkan contoh, pemanfaatan limbah atau pengelolaan limbah gitu. Artinya di lapangan memang tidak ada yang tidak sama sekali tidak dimanfaatkan. Gitu ya. Ada yang dimanfaatkan tapi nilainya segini, yaitu 2 gitu ya. Secara rental nilai itu 2. Ya sudah, nilai terbawahnya adalah 2, bukan 0 gitu. Tapi ada kalanya kita temukan bahwa tidak dilakukan sama sekali, maka memang nilainya adalah 0. Ada juga yang mungkin cuma setengah misalkan. Nilai terbawahnya ya memang 5. Itu boleh juga. Gitu ya. Tidak serta-merta harus 0. Tapi ada nilai betul-betul nilai batas bawah berdasarkan nilai skor yang kita temukan di lapangan gitu ya. Begitu pula untuk nilai batas atas. Ini biar beragam ya nilainya. Bahwa di saat kita temukan di lapangan, tidak ada juga yang sepenuhnya pengelolaan limbah itu digunakan limbahnya semuanya. Pasti ada yang dibuang. Maka yang dibuang itulah nilai yang tidak dibuang itulah yang nilai tertingginya. Misalkan nilainya di rentang 8. Ya, makanya nilai tertinggi saya tuliskan 8, tidak saya tuliskan 10. Tapi boleh nggak saya tuliskan batas atasnya 10? Boleh, karena memang nilai tertingginya adalah 10.
Gitu ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau kita sudah isikan semuanya nilai dari scoring ya Bapak, Ibu. Itu tuh tadi yang rentang 1 sampai 10 itu ya? Betul. Nilai rentang skor. Ini sudah nilai hasil, Bu. Jadi ceritanya saya sudah ke lapangan, lalu saya inputkan nilai-nilainya. Gitu, Ibu, Bapak. Jadi itu nggak harus selalu ditulis 10, tergantung apa itu tadi? Ya, tergantung kita dalam proses penentuan skornya. Jadi mohon izin Ibu. Jadi nilai rentang skor itu adalah 0 sampai dengan 10. Iya, tergantung buruk, kita mau ngasih 5 gitu ya. Iya, makanya yang saya bilang di awal tadi saya sebelum masuk ke ini sebenarnya saya ada penjelasan Bu di awal bahwa memang dalam proses kita penentuan skor itu baiknya semua yang bisa dikuantifikasikan sehingga kita mudah untuk melakukan scoringnya, bukan kualitatif. Kalau kualitatif itu kan misalkan lokasi ini buruk, lokasi ini sedang, lokasi ini cukup, tapi seberapa cukupnya, seberapa sedangnya kan kita nggak tahu ya. Kecuali kalau itu bisa dikuantifikasikan. Contoh, tadi pemupukan. Misalkan, kalau pemupukan menggunakan anorganik semuanya, itu buruk. Maka nilai terendahnya adalah 0. Begitu. Ternyata di lapangan 50-50 ini. Ada yang menggunakan sebagian pupuk organik, ada yang menggunakan sebagian pupuk anorganik. Nah, berdasarkan rentang nilai tadi ya, dari yang paling buruk sampai baik penggunaannya, misalkan pupuk yang paling baik itu adalah sepenuhnya menggunakan organik gitu ya. Ternyata di lapangan saya temukan itu mencampur 50-50. Kadang dia menggunakan organik, kadang dia menggunakan organik. Kadang dia campur. Di saat dia ngasih organik sekian, dia kasih juga 50%-nya anorganik. Maka saya kasih nilainya adalah 5. Oh, gitu. Itu yang Bu ya. Ya. Ada juga yang dia mencampur. Banyaknya organik. Dia misalkan 70% atau 75% organik, lalu 25% dia anorganik. Maka saya kasih nilainya 8. Gitu. Jadi artinya semua dalam proses penilaian skor itu di saat kita menjadi sebuah rentang skor kita perlu kuantifikasikan. Baik itu dalam bentuk persentase atau skala ordinal atau Likert gitu ya. Yang kira-kira bisa kita nilai sehingga kita mudah untuk menjadikan 0 sampai dengan 10. Karena ini rentangnya cukup panjang, rentangnya cukup jauh nih antara 0 sampai 10 kan banyak nih. Ini banyak kendala peneliti di situ. Ini gitu. Itu ya bisa dipahami ya Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Iya Pak, makasih. Mas, saya mau nanya Mas. Tapi terkait dengannya apa tadi penilaian scoring itu ya 0 sampai 10. Kalau saya lihat di disertasi itu penilaiannya hanya buruk, kurang, cukup, baik. Itu kan kalau buruk 0, terus kurangnya 1, cukup 2, baik 3. Nanti pas setelah kita masukin ke apa ya. Tetapi di dalam kuesioner kan baik dan buruknya gitu kan. Nah, yang tadi kan 0 sampai 10. Nah, itu bagaimana ya Mas ya? Nah, itu pertanyaan satu. Yang kedua, mohon dijelaskan di sini nih kan kita kurang tahu nih nilai-nilai yang dapat 5, 7 itu tuh expertnya kan ada kita kan ngasih kuesioner ya ke expert gitu kan. Apakah yang itu nilai rata-rata dari expert atau bagaimana gitu kan? Karena kan kita nantinya ada kayak saya kan nantinya kita kan membagikan ada expertnya ada kayak karena saya pakai purpose sampling itu kan ada 7 gitu kan. Nah, itu kan nilai rata-rata atau nilai apa? Karena kita masing-masing kan ngasih kuesioner kepada mereka gitu kan. Nah gitu Mas. Oke. Terima kasih Bu. Ini mohon maaf ini nggak kecantum namanya nggak muncul saya jadi mohon maaf saya panggil Ibu saja ya. Ini, terima kasih Bu pertanyaannya. Betul Bu, memang jurnal yang Ibu
Itu banyak sekali jurnal dari tahun 2000-an ya, 2000-an sampai dengan tahun 2015-an sebelum atau 2013 lah, sebelum RAFIS ini muncul. Karena dulu peneliti itu masih menggunakan yang add in Excel, di mana memang rentang add in Excel itu nilai rentang skornya itu antara 0 sampai dengan 3 atau 1 sampai dengan 4. Jadi rentangnya di situ. Makanya rata-rata orang terlalu salah untuk mendeskripsikan di dalam jurnal rata-rata. Tapi karena itu dulu karena banyak yang mengadopsinya seperti itu, padahal itu salah gitu saya. Karena kan kita akan sulit bagi seorang kita akan mengadopsi jurnal itu. Mengadopsi jurnal itu tuh begini. Kita tidak akan tahu seberapa buruknya itu seberapa sih. Terus cukupnya itu berapa, baiknya berapa itu kita tidak tahu. Makanya di saat pengembangan, maka add in Excel itu tidak dikembangkan lagi. Sudah tidak ada lagi, bahkan di Ibu mungkin mau download di www.rafis.org itu sudah tidak disediakan lagi unduhannya. Karena sekarang didorong ke Rafis R. Karena itu banyak yang menyalahgunakannya untuk melakukan penelitian, tetapi di luar dari konteks yang seharusnya, atau keluar dari kaidah yang seharusnya. Yang tadi penggunaan hanya 1 unit analisis. Kalau di Excel itu bisa penelitian hanya 1 unit analisis, padahal sejatinya karena Rafis ini mengadopsi penggunaan atau skema MDS dalam proses statistik begitu ya. Karena MDS ini rumusnya itu adalah Euclidean Distance Metric gitu ya, yang akan melihat similarity atau jarak kedekatan gitu ya. Maka tidak bisa kalau hanya 1 unit analisis yang dinilai, minimum 2 sehingga bisa dilihat keterikatan atau jaraknya dari masing-masing unit analisis maupun dari masing-masing atributnya. Begitu. Maka terlihat similarity-nya. Nah, itu konteksnya. Yang kedua, tadi yang pertanyaan kedua, yang pertanyaan pertama kurang lebih begitu ya. Jadi nilai baik sedang buruk itu memang sudah jamak banyak jurnal seperti itu, tapi menurut saya itu kurang bagus karena nanti Bapak Ibu sekalian akan mempertanggungjawabkan dalam seminar maupun dalam proses sidang, baik itu terbuka maupun tertutup. Nah, biasanya para penguji itu akan sangat gatel sekali untuk menanyakan kira-kira buruk sedang ininya seberapa rentangnya kalau tidak bisa dikuantifikasikan. Dan memang kelemahan dari Rafis MDS ini adalah terkait dengan penentuan skor. Kalau kita sudah terlanjur menilai bahwa semuanya tidak adalah cukup, maka nilainya akan pasti keberlanjutannya akan bagus atau minimal cukup. Misalkan rata-rata semua nilainya di sini adalah di atas 7 gitu ya, di dalam nilai skor antara 1 sampai dengan bisa 12, lalu dari masing-masing atribut itu 7 ke atas begitu ya, pasti nilainya semuanya desa 1 sampai 12 nilainya pasti bagus semua begitu. Karena kita sulit untuk menjustifikasi nilainya. Lalu yang berikutnya, karena kita menginterpretasikannya, peneliti menginterpretasinya terlalu gamblang gitu ya. Dan R itu sendiri akhirnya memodifikasi nilai rentangnya menjadi 0-10 sehingga tidak bisa menggunakan rentang nilai yang tadi Ibu sampaikan, yang hanya sekedar buruk, cukup, atau kurang, cukup, dan baik. Kalau nilainya rentangnya 0 sampai 3 kan bisa menggunakan itu ya. Kalau nilainya rentangnya 0 sampai 10 kan tidak bisa. Makanya Rafis memodifikasi sehingga rentangnya diperlebar untuk menganulir kesalahan itu. Nah, karena rentangnya lebar, kalau kita menggunakan kualitatif itu susah. Maka untuk itu kita menggunakan kuantifikasi. Nah, untuk mendapatkan nilai skor itu banyak yang bisa kita lakukan. Bisa tadi virtual review atau gray review ya. Itu kita menggunakan jurnal yang mungkin sudah mengadopsi R. Rentangnya kita bisa modifikasi. Atau kita menggunakan misalkan data-data yang sudah tersedia, kita rentangkan menjadi skala-skala tertentu, skala ordinal, skala Linker gitu ya.
Nah, kalau misalkan kita menggunakan FGD atau menggunakan apa tadi, menggunakan expert gitu ya, expert judgment. Nah, itu bisa kita, kalau misalnya FGD kita aklamasikan kalau misalkan ada selisih angka. Tapi kalau yang paling sulit itu kalau kita menggunakan skor, ya, ini ya, skornya adalah menggunakan kuesioner. Yang sulit itu kita akan menilainya apabila ada satu nilai yang terlalu jauh. Maka kita lakukan proses ulang penilaiannya. Atau kita anulir untuk yang itu, kita ambil yang nilainya berdekatan, lalu kita bisa lakukan misalkan tadi average bisa. Tapi kalau terlalu jauh nilainya nanti jadi timpang, misalkan satu reviewer gitu ya, yang memberikan nilai 9, satu reviewer memberikan nilai yang mengisi kuesioner gitu ya, itu nilainya 3. 9 tambah 3 dibagi 2 berapa? Kan terlalu jomplang, tidak akan tepat nilainya nanti. Jadi kalau misalkan kita sebarkan nilai ganjil gitu ya, ganjil gitu, 5 audiens gitu ya, kita berikan kuesioner gitu, carilah nilai rentang yang saling berdekatan, nilai skor yang paling berdekatan, sehingga kita bisa lakukan proses average. Tapi kalau kita ada yang timpang, kita bisa ganti narasumber atau kita minta ulang dengan memberikan penjelasan bahwa penilaian rentang skor saya begini. Maka oleh sebab itu, saya kan sudah sampaikan bahwa di dalam, sebelum tadi ya, mungkin sebelum masuk ke sini tadi, perlu adanya deskripsi bahwa di saat Bapak akan menilai 0 sampai 10 itu ada guideline-nya. Contoh tadi pembukaan, misal kalau penggunaan organik itu Bapak bisa tulis nilainya adalah 0. Kalau misalkan Bapak menggunakan pupuknya 50-50, organik dan organik, maka Bapak bisa tuliskan angkanya 5. Nah, jadi ada guideline-nya dulu, penjelasan dulu, baru dia bisa memberikan skor. Tidak serta-merta tutup mata tanpa tahu guideline-nya, langsung dia memberikan skor tanpa tahu rentang skornya seperti apa. Gitu ya, Bu ya. Itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya untuk membantu Bapak Ibu dalam proses penentuan skor. Oke. Mas, maksudnya gini Mas. Pertama tadi itu skornya 0 sampai 10 itu tuh ada referensinya nggak Mas? Mana tahu nantinya kan kita udah terbiasa nih, kita lihatnya jurnal, kita lihatnya disertasi. Mereka menggunakan ranknya antara misalnya kurang baik 0 gitu kan. Itu kan kita bisa, ini kategori variabel dan scoringnya kamu dapat dari mana? Kita bisa lihatnya dari jurnal, dari ini kita ada apanya. Nah, ada nggak referensi yang misalnya kita ngambilnya, kok kamu ambil ranknya skornya 0 sampai 10? Ada nggak referensi? Yang kedua, yang saya tanyakan ini loh Mas, misalnya nilai 6 yang ada di layar screen 6, 5 itu tuh dari mana gitu kan? Apakah rata-rata darinya expert atau masing-masing expert? Karena kan ini kan ada lista 1, 2, 3 sampai 12 ya. Yang saya tanyakan angka-angka ini dari mana gitu loh Mas. Oke. Terima kasih Mas. Ya, jadi belum jelas tadi terhadap apa yang saya sampaikan ternyata. Jadi begini Bu, bahwa kalau data ini adalah data yang saya lakukan proses wawancara di lapangan dan juga melihat kondisi di lapangan. Begitu Ibu, bahwa nilai skor ini misalkan desa 1, saya melakukan audiensi. Saya kumpulkan masyarakat petani, ceritanya begitu. Ini kan ceritanya terkait dengan pengelolaan DAS. Saya ketemu dengan masyarakat petani di Hulu DAS yang memang melakukan pertanian di situ. Di desa ini kebetulan desa-desa di Hulu DAS. Nah, saya tanya di situ, banyak masyarakat, Bapak, Ibu, di sini biasanya kan kalau petani itu ketuk tular ya. Baiknya kalau nanam itu pupuknya itu begini biar kualitasnya bagus. Nah, akhirnya rata-rata ngikut semuanya. Biasanya kan begitu ya. Nah, saya tanya, Bapak Ibu rata-rata pupuk di sini menggunakan argonaik atau organik? Oh, saya nyampur Pak. Gitu. Nah,
berapa kali Bapak melakukan atau Bapak Ibu melakukan proses pemupukan. Oh, saya melakukannya sekian minggu, misalkan ya, setiap minggu saya lakukan Bapak. Nah, setiap minggu itu berapa dosis pupuknya, berapa anorganiknya, berapa organiknya. Nah, di situ mereka itu baru setelah saya tulis semua dan saya catat semua hasil pembicaraan mereka, informasi mereka, didapatkanlah ternyata memang yang memanfaatkan lahan menggunakan pupuk di situ adalah menggunakan anorganik 50% dan menggunakan organik 50%. Berdasarkan deskripsi saya dalam proses penentuan skor 0 sampai dengan 10, nah ini 0 dan 10, 0 sampai dengan 10 tadi Bu, ini adalah code of conduct. Jadi kita mau nggak mau harus ikut. Karena kita menggunakan RAPFIS-R statistik. Di mana code of conduct-nya bahwa terkait dengan penentuan nilai 0 dan 10 itu sudah ditentukan oleh software. Nah, kalau Ibu mau baca, silakan dilihat di rapfis.org terkait pemanfaatan data rapfis.org itu ya. Itu ada di situ penjelasannya bahwa rentang skor dalam proses penentuan skor dalam proses penggunaan aplikasi ini yaitu di antara rentang 0 sampai dengan 10. Itu ketentuannya dari code of conduct-nya di situ. Nah, bagaimana kita membagi nilai rentang skornya terkait dengan pemupukan tadi menjadi kuantitatif yang tadi saya sampaikan. Karena kita harus membuat rentang skor dari 0 dan 10 terkait dengan pemupukan tadi, maka saya bisa nih membuat rentang skor bahwa nilai buruk itu apabila masyarakat petani menggunakan pupuknya itu adalah anorganik 100%. Nah, nilai 10-nya bagaimana? Nilai 10-nya apabila menggunakan organiknya 100%. Nah, baru nilai 1 sampai 9 saya rentangkan lagi. Contoh ini 5 ya Bu ya. Itu menggunakan 50-50. Kalau misalkan nilainya 7, Ibu ini menggunakan pupuknya itu 70-30 misalkan. Banyak organiknya. Tapi setelah saya melihat dalam kehidupan Maaf, bisa di-mute. Mas Astek. Jadi saya sudah ya. Kurang lebih begitu Bu penjelasannya. Jadi nilai-nilai ini adalah hasil dari wawancara atau sebetulnya nah ini kelemahannya kalau kita kuesioner itu jadi akan sulit kita akan tahu sejatinya hasil dari rentang skor tadi itu kedekatan kondisi lapangan dengan rentang skor dari deskripsi yang kita buat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih begitu penjelasan saya. Bisa dipahami, Bu. Berarti yang data-data Mas Patria tadi itu tuh Mas langsung ya ambil datanya kayak apa ya, bukan berdasarkan kuesioner ya. Betul. Kalau kuesioner itu memang sulit untuk menentukan ininya. Kecuali kalau Ibu seperti ini bikinkan deskripsi begitu ya, bahwa rentang skor sekian itu maka nilainya sekian. Nah itu dikasihkan sumbernya. Benar. Itu jadi kan kita bisa lihat bahwa misalkan atau memudahkan kita kalau tidak juga bisa tuliskan hasil analisis tidak masalah juga. Atau kita tadi misalkan menggunakan batas threshold tertentu atas nilai tertentu, misalkan tadi nilai buruk itu untuk lokasi das apabila tutupan hutannya minimal 30% misalkan. Ada referensinya kan? Berarti kalau di bawah 30% tutupan hutannya maka nilainya pasti 0. Misalkan. Nah, itu baru nanti baiknya berapa nilainya, minimal berapa nih tutupan hutan maksimalnya, yang bagusnya maksimalnya misalnya 80%. Nah, berarti 30% sampai 80% dikurangkan nanti baru dibagi menjadi nilai-nilai Likert itu, nilai-nilai original untuk hasilnya. Jadi kurang lebih begitu ya. Ya, kurang lebih begitu ya.
mungkin bisa dipahami. Nah, maksudnya saya masih agak bingung ya Mas ya. Nggak nilai Mas tadi kan Mas sendiri ya, yang masih di lapangan gitu kan. Nah, maksud saya kalau seandainya adanya sampelnya ada 7, kita masukin ke itu tuh kuesionernya ada 7 ekspor nih kan. Nah, terus di kesesuaian lahan ini apakah nilai rata-rata yang misalnya 6 ya, yang di 6 di sini kan, desa 1 ini 6 kan. Kalau di kalau maksudnya ekspornya 6, apakah itu jadi nilai rata kita masukin ke yang 6? Bisa rata, Bu. Tetapi harus dilihat dulu. Yang saya bilang tadi perlu lihat kedekatan dari masing-masing sumber. Misalkan begini, masing-masing sumber nilainya misalkan 6, ada yang 7, ada yang 6, ada yang 7. Ini masih berdekatan ya. Itu masih bisa di average. Atau bisa rata-ratakan. Tetapi kalau ada yang jomplang, ini saya kasih contoh. 3 orang memberikan nilai 9. 3 orang lagi memberikan nilai 3. Kalau Ibu rata-ratakan nilainya aneh kan? Betul kan? Ya, tapi kan apa ya Mas ya? Kan kita melihat udah kita jelaskan ya. Mudah-mudahan ya nah, mudah-mudahan kan udah tahu betul, ya kan karena ada kategori-kategori yang seperti Mas katakan tadi. Justru itu saya untuk mengantisipasi Ibu bisa memberikan deskripsi terlebih dahulu. Iya, udah di deskripsi. Maksud saya hanya nilai misalnya nilai 6 ini apakah rata-rata dari ekspor gitu kan. Kan salah satu pemberian skor bisa expert, bisa tadi saya juga contoh bisa FGD. Misalkan kan FGD ini blok pemerintah, blok pemerhati lingkungan, blok petani, misalnya masyarakat gitu. Masing-masing berikan skor, ayo sekarang berapa? Ternyata skornya yang 1 8,5, yang 1 78, yang 1 misalkan 80, yang 1 82 gitu ya. Nah, kalau FGD kita aklamasikan. Gimana kalau cuma 80, setuju nggak? Ya sudah, 80 nilainya. Ya sudah, 80. Kan FGD. Nah, tapi kalau untuk mengantisipasi, karena ini bentuknya adalah kuesioner, ya sudah diratakan mana yang lebih terdekat. Gitu. Yang penting tidak ada yang jomplang. Kalau jomplang bisa dianulir nilai jomplangnya, kita cari narasumber lain atau narasumber tersebut perlu diedukasi dulu sehingga mampu merubah nilainya menjadi kira-kira mendekati nilainya. Baru apabila kita harus meratakan misalnya harus 6 juga gitu ya Bu ya. Iya, benar. Makanya itu kita mencarinya sampelnya itu tuh ekspornya itu tuh betul-betul misalnya betul-betul orang mengetahui yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau contoh saya kan orang dinas pertanian, orang dinasnya dari Bapeda, orang kerapatan adat, orang betul-betul yang tahu. Jadi mereka udah tahu dengan apa yang kita maksud, mereka udah paham, orang akademisi gitu kan. Ya, paham Mas. Terima kasih. Oke ya, bisa dipahami Bu Bapak ya. Oke, makasih Bu. Oke, kalau udah kita save kan ya. Lalu kita save. Sekarang kita kembali sini, ini agak sedikit cepat. Setelah ekologi kita isikan, tadi saya save menjadi ekologi 1 misalkan gitu ya. Ekonomi ini sebenarnya sudah ada isian, tidak perlu saya isi, tapi perlu diisi kalau nanti proses running Bapak Ibu ya, karena ini perlu dirubah nilai-nilainya. Tapi mengikuti kaidah yang tadi ekologi ya. Begitu pula untuk yang sosial, Bapak Ibu juga perlu rubah isinya. Mengikuti yang tadi ekologi, ada nilai batas bawah, ada batas atas, lalu nilai skornya, atributnya, lalu unit analisisnya Bapak isi. Mengikutinya seperti ekologi. Oke ya, Bapak Ibu bisa dipahami. Berikutnya yang perlu diisi adalah input number fisheries. Nah, input number fisheries itu adalah terkait dengan unit analisis. Nah, kebetulan tadi adalah 12 desa atau 12 unit analisis yang saya lakukan analisis, maka saya isikan di sini adalah 12. Kalau 6 ya berarti 6. Kalau 3 ya kita tuliskan 3. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, lalu input data file name. Nah, input data file name ini adalah terkait dengan input nama file. Itu misalkan yang akan kita running misalkan ekologi. Ya kita tulis ekologi.csv. Kalau ini saya rubah ya saya ekologi1.csv gitu ya. Ekonomi saya tulis ekonomi.csv. Sosial nama filenya sosial.csv. Kalau namanya diganti ekonomi sesuai Indonesia tulis ekonomi.csv gitu ya Bapak Ibu.
Bisa dikali ya. Kalau sudah dilakukan save. Save. Jangan lupa titik petik di depan ini adalah menunjukkan terkait dengan bahwa ini ada data yang dipanggil. Oke, lalu ini adalah Monte Carlo simulation, ini terkait dengan pengulangan. Kita lakukan proses pengacakan. Jadi nilainya itu harapannya stabil di saat kita proses pengacakan. Jadi kita akan menilai terkait dengan error pengulangan. Nah, berapa kali akan diulang? Jadi saya tuliskan default saja, yaitu dilakukan pengulangan 100 kali. Tapi kalau mau ditulis 50 kali pun nggak ada masalah. Baik, karena sudah semuanya kita sudah isi, kita buka di R data, nanti akan terhubung kepada terhubung kepada RGUI yang sudah kita lakukan instalasi. Baik, ini adalah tampilan standarnya. Pertama kali yang kita lakukan adalah buka file, kita cengdirkan dulu. Nah, oke, kita karena ini sudah tersetting bahwa yang akan kita lakukan analisis ada di folder paragraf 2. Contoh ini paragraf 2, saya lakukan OK. Oke, sudah. Yang kedua kita lakukan adalah open script. Tadi yang saya sampaikan, yang pertama kali dilakukan proses running adalah execution. Service execution.r. Kita klik di sini ya, kita lakukan proses running, yaitu dengan klik edit, kita run all. Oke, ini terjadi kesalahan ya, kesalahan karena format saya ada kesalahan. Bahwa karena format di komputer saya koma adalah koma, seharusnya perlu dirubah terlebih dahulu. Oke, karena saya kalau mau merubahnya, kalau seharusnya format komputernya kalau ini berjalan itu adalah apabila koma itu adalah titik. Jadi untuk mengantisipasinya kita bisa lakukan proses editing ya. Nah ini kan dia formatnya koma adalah koma ya. Saya harus rubah dulu ini. Rubah dulu dengan cara replace. Replace dengan cara saya rubah dulu ini titik koma menjadi koma. Saya replace all. Lalu ini yang koma saya salah. Harusnya komanya dulu. Ini saya rubah itu adalah komanya dulu karena ada nilai koma di sini. Sorry. Saya replace dulu, ini adalah yang koma saya rubah jadi titik. Oke. Lalu yang titik koma saya rubah menjadi koma. Oke, saya save. Saya running ulang. Jadi Bapak tahu ya, kurang lebih kalau terjadi error, kemungkinan besar pasti itu. Oke, komplit ya. Oke, komplit. Setelah ini kita langsung aja proses running dulu semuanya. Kita close tadi ya, yang bukan konsol ya, yang scriptnya. Kita open satunya lagi yaitu Monte Carlo. Script. Nah ini Monte Carlo itu boleh salah satu, boleh dua-duanya. Saya salah satu saja. Uniform karena nilai data saya adalah data yang seragam sifatnya, rentang skornya jelas, lalu tidak ada batas minimum dan maksimum, maka saya menggunakan uniform. Kalau triangle biasanya kalau ada nilai di mana ada batas maksimum dan minimumnya di masing-masing atribut, maka kita runningnya adalah yang triangle. Oke, kita run all. Oke, kita running. Oke, proses selesai. Terakhir kita running adalah yang leverage. Ya. Kita run all. Maaf ini agak cepat, nanti rekamannya kan bisa nanti dilihat lagi. Oke, berarti kita sudah selesai. Kita akan kembali ke folder karena prosesnya sudah selesai. Kembali ke folder penyimpanan. Muncul ini hasil dari koordinasi dari ekologi misalkan. Nah ini terlihat hasilnya adalah di .png. Mudah ya, nggak ada 1 menit ya.
Nah, ini terlihat cara bacanya tadi ya, 0 sampai 25 itu buruk, 26 sampai 50 itu kurang begitu ya, 50 sampai 75 itu 51 sampai 75 itu cukup, di atas 75 itu baik keberlanjutannya. Ini terlihat bahwa desa 10 biasanya merah itu paling merah ditunjukkan ini yang paling kiri begitu ya, kanan itu yang menunjukkan keberlanjutannya lebih baik dibandingkan yang merah begitu. Nah, ini merah 10 itu nilainya lebih baik. Artinya tapi semua ini masuk di kuadran di cukup ya. Ini mungkin mendekati ke yang baik. Ini mendekati cukup, rata-rata cukup, tetapi yang paling baik ada di desa 10, yang kurang baik ada di desa 4. Nah, baiknya ini lebih di atas dibandingkan desa 7 gitu ya. Ini kalau menggunakan perbandingan, desa 10 lebih baik dibandingkan desa 7 secara ordinasi, ya secara rentang keberlanjutannya, tetapi juga secara ini nilainya lebih baik. Secara similarity lebih baik, lebih tinggi di atas dibandingkan desa 7, karena desa 7 di ordinasi yang down, sedangkan yang desa 10 ada di upper, nilainya lebih tinggi dibandingkan desa 7. Nah, juga ini desa 12 nilainya lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan desa 4. Karena desa 4 di kuadran yang down, sedangkan desa 12 nilainya ada di upper. Itu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah nanti bisa dilihat untuk yang ekonomi dan sosial. Ini saya masuk ke leverage. Oke, leverage, kita lihat leverage-nya. Karena ini perlu kita edit terlebih dahulu. Tadinya seperti data text to column gitu ya. Ini karena saya harus berubah 2 kali, terlalu lama ya. Ini saya langsung masuk ke leverage ini aja yang sudah saya edit. Jadi nanti sudah dalam bentuk tabulasi begini ya. Tabulasi, pilih X-score-nya, lalu kita bikin tabulasi, sepertinya bikin tabel. Nah, mohon maaf, bikin chart. Bikin chart untuk yang X-nya. Insert charts gitu ya. Charts nanti akan muncul begini. Nah, kalau mau ditambahkan nilainya, kita bisa edit dulu di sini. Lebih bisa diberikan nilai ya. Artinya ini nilai penutupan lahan memiliki nilai leverage yang di atas 25 begitu ya, sehingga perubahan tutupan lahan merupakan atribut pengungkit dari dimensi ekologi ini, karena kebetulan ini yang saya proses ada yang ekologi. Nah, nanti bisa dilihat untuk yang ekonomi dan sosial gitu ya. Itu lalu dari masing-masing itu kita bisa, dan juga ada keluaran namanya kite result-nya. Kite result nanti bisa dibuka di dalam Excel begitu ya. Tadi bisa dirubah menjadi kolom to tab begitu. Nah, di sini akan terlihat diagram layang-layang, di mana diagram layang-layang ini akan terlihat di sini nilai dimensi. Ini kan dimensi sosial ya. Nilai dimensi sosial itu ternyata memang lebih tinggi nilainya secara keberlanjutannya dibandingkan nilai ekologi, gitu ya. Dan juga kalau ekologi lebih tinggi, pasti ekonomi lebih rendah, gitu ya. Nah, ini akan terlihat di sini. Nah, desa mana yang memiliki keberlanjutan lebih tinggi akan bisa terlihat di sini. Biasanya desa 10 karena nilainya lebih dominan, lebih tinggi, lebih banyak yang tinggi dari masing-masing dimensi dibandingkan desa-desa yang lain. Begitu cara penjelasannya. Oke, Bapak Ibu. Result sudah, leverage sudah. Oke. Monte Carlo terakhir. Monte Carlo tadi sudah muncul. Monte Carlo ini akan menunjukkan terkait dengan keteracakan, ya, keteracakan terkait dengan pengulangan. Nah, ini juga Monte Carlo nanti ada Excel, CSV-nya, Bapak bisa lihat nilainya. Dari hasil nilai X-nya itu, apakah memiliki nilai yang mendekati nilai dari
ordinasi ya. Nanti nilai ordinasi juga ada di CSV, nanti bisa disandingkan kalau nilainya mendekati atau masih di bawah 5%, masih bisa dianggap bahwa memang secara pengulangan nilainya itu tidak terlalu berbeda jauh begitu ya. Gitu. Nah, ini dibuktikan sebetulnya nilai keteracakannya nilainya masih mendekati di sekitarnya. Kalau dia melebar sekali titiknya, biasanya itu nilai ordinasinya kurang bagus. Ini agak melebar ini tapi masih di bawah 5%. Kalau ada yang lompatnya terlalu jauh sampai kuadran di sini atau di sini, biasanya itu nilainya melebihi dari 5%. Contohnya kalau kita menyandingkan hasil Monte Carlo-nya, ya, nanti disandingkan antara result ekologi ya dengan hasil Monte Carlo. Nah, ini hasil Monte Carlo X-nya saya sandingkan dengan hasil Monte Carlo hasil dari result ekologinya. Ini dan ini saya bandingkan, saya prosentasekan, nanti tinggal dikalikan minus ya. Ini masih di bawah 5%. Kalau dengan nilai nyata 95%. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi tujuan dari MDS ini kan kita akan melihat error, sehingga kalau misalkan errornya masih di bawah 5%, maka asumsinya model yang kita susun adalah model yang cukup fit untuk menilai suatu aspek keberlanjutan di unit-unit analisis tersebut. Oke, kalau running memang dan pengolahan nilainya, interpretasinya cukup mudah. Sebetulnya penjelasan tadi terkait dengan skor memang banyak yang perlu diperhatikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Kebetulan juga sudah azan, mudah-mudahan dimengerti dan bisa membantu dalam proses rencana penelitian Bapak Ibu sekalian. Demikian Mas Asri kita, mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran nih dibandingkan kemarin ikut online ya. Blue screen. Ngeliat blue doang. Gimana Mas? Kira-kira sudah cukup paham ya? Mungkin agak lebih paham, lebih clear lah. Kalau dibandingkan mungkin penjelasan Prof. Fauzi kan agak ada yang terputus. Terutama dalam proses tadi penentuan skor, kan kemarin nggak terlalu detail mungkin Prof. Fauzi menjelaskan. Lalu tadi yang mungkin dengan teknik average tadi juga bisa. Sebenarnya kalau Prof. Fauzi kemarin sudah sedikit menjelaskan, walaupun secara online kemarin memang ada salah satunya menggunakan average yang Ibu sampaikan itu bisa, tapi ya itu kalau jomplang itu yang jadi permasalahan. Makanya antisipasinya bisa dianulir atau mengambil narasumber lain untuk menilai. Nah, atau juga memberikan deskripsi agar mudah mereka memberikan penilaian. Sehingga tidak terlalu jauh atau menyimpang dari nilai yang akan kita inginkan gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali ini atas waktunya sudah ikut mendengarkan saya banyak ngoceh ini. Mudah-mudahan terbantu. Ini saya bukan menggurui, saya hanya mungkin karena sekedar tahu dan mungkin lebih tahu lebih dulu. Mungkin Bapak Ibu harapannya bisa membantu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa terbantu dalam proses rencana penyusunan penelitian nanti. Siap. Tapi nanti kalau seandainya mau tanya-tanya boleh ya, Mas Patria. Silakan. Masalahnya di saat kita pelatihan kita bisa gitu kan, pas di kok kebingungan lagi gitu kan. Ya. Jadi kita minta bantu lah nanti gitu kan. Siap Bu. Ya, Desi, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Patria. Sama dengan Pak Joni tadi, karena belum mulai untuk mengolah data, jadi belum ketemu nih masalahnya gitu. Jadi kalau dengarkan penjelasannya Mas Patria, oh iya diginiin, oh iya sudah cukup jelas. Mungkin kalau kita dengan data kita sendiri baru ketemu masalahnya tuh. Nanti kalau boleh diskusi informal juga gitu nanti dengan Mas Patria.
Ya, Bu, siap. Iya. Makasih Mas Astek sudah memfasilitasi nih untuk Mas Patria sharing. Mas Patria yang sharing. Sama-sama, Bu. Ya, kebetulan kalau dengan Mas Astek kita ini saya sering diskusi, sering sharing, tukar pikiran. Lebih banyak di sharing. Mas Patria PSL juga atau apa? Ya, kebetulan saya PSL. Angkatan 2020. Oke. Iya. Udah langsung jadi nih berarti disertasinya ya? Oh, saya S2, Bu. Oh, S2. Oh, berarti langsung lanjut lah. Amin. Iya. Tak lanjut aja, Mas. Iya, tanggung. Kalau boleh sama KLHK, Mas. Oh, KLHK juga? Iya, Bu. Di mana, Mas? Saya di BSI. Saya di RPP, Bu. Monggo silakan kalau main ke blok 7 lantai 5. RPP WPH, Bu. Planologi. Planologi. Oh, iya. Saya di bawah Bu Rosi. Siap. Iya. Nanti izin ganggu. Matur nuwun, makasih ya. Ya, terima kasih. Ya. Mohon izin saya end meeting Bapak Ibu sekalian. Oke, makasih. Saya stop dulu. Oke, makasih ya, Mas. Ya.